kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. NPV menggunakan pertimbangan NPV, net present value, nilai sekarang bersih ya. NPV menggunakan pertimbangan lalu sebentar. NPV menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada masa mendatang. Karena adanya faktor bunga. Nah, kriterianya nanti teman-teman sekalian, kriteria penerimaan proyek, apakah ditolak atau diterima, kalau di sini saya tulis dulu. Kalau NPV-nya ini adalah positif, berarti proyek tersebut adalah oke atau diterima, gitu. Apa maksudnya? Ya, NPV positif itu adalah jika PV arus kas nih, jika PV arus kas lebih tinggi, ya, NPV positif itu adalah jika PV arus kas lebih tinggi dari investasi awal atau IO. Gitu. Yang kedua, bila NPV-nya negatif, ini berarti harus ditolak. Kenapa gitu? Karena ya, kenapa ditolak? Karena PV-nya ini lebih rendah PV arus kas ya, PV arus kas lebih rendah daripada investasi awalnya. Yang kedua. Yang ketiga, jika dua proyek bersifat saling meniadakan, yang ketiga ya, jika dua proyek bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih adalah NPV yang paling tinggi. Misalnya punya 5 proyek A, B, C, D, E gitu misalnya. Nah, itu nanti semuanya misalnya positif. Nah, tapi yang dipilih adalah mana yang positif yang paling tinggi. Atau net present value yang paling tinggi mana gitu. Nah, bagaimana cara mencari NPV ini teman-teman sekalian? Nah, cara mencarinya adalah begini. NPV adalah cash flow ya. Cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat 1 gitu. Ini pangkatnya di luar, sorry. 1 plus I pangkat 1
ditambah lagi cash flow tahun kedua gitu dibagi cash flow-nya tahun pertama ditambah itu cash flow tahun kedua dibagi dengan 1 plus I pangkat 2 dan sebagainya gitu dan seterusnya CFN dibagi dengan 1 ini ditambah ya 1 plus I pangkat N gitu tergantung sampai berapa tahun gitu baru dikurangi dengan investasi awal itu rumusnya teman-teman sekalian. Apa itu CF? CF adalah cash flow atau arus kas. Ini adalah cash flow atau arus kas. Oke, ini adalah arus kas. Ini adalah arus kas ya, teman-teman sekalian. Ini adalah arus kas atau cash flow. Terus lagi I ini adalah given dari sananya. I-nya ini adalah I-nya ini adalah biaya modal atau tingkat bunga. Biaya modal atau tingkat bunga. Dan N-nya adalah umur proyek investasi. IO ini adalah investasi awal. Ini investasi awal. Izin Pak dosen diulang lagi Pak. Ini ada di grup WA, minta diulang lagi Pak penjelasan rumusnya Pak. Oke. NPV adalah penjumlahan dari cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus I pangkat 1 ditambah cash flow tahun kedua dibagi lagi dengan 1 plus I pangkat 2 ditambah CFN atau cash flow ke N dibagi 1 plus I pangkat N. Ini pangkat N di sini. Setelah itu dikurangin investasi awal. Terus gitu. Gitu ya. Nah, apa itu CF? CF adalah cash flow atau arus kas. Satu adalah given dari sana ya. Ini udah patokan dari sana gitu.
Kalau I adalah tadi tingkat bunga. I adalah tingkat bunga atau biaya modal. N-nya adalah proyek N-nya adalah umur proyek investasi. Kalau IO adalah investasi awal. Ingin tanya Pak. Tanya Pak. Feedback Bamran. C-nya Ya. ini cash flow. Ini cash flow atau arus kas. Ya. Ingin tanya Pak. I-nya adalah biaya modal atau tingkat bunga. Oke, nanti kasih contoh baru jelas nanti. Kita kasih contoh. Misalnya begini, misalnya. Boleh dicatat teman-teman sekalian, satu rumus saya kasih contoh gitu. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta rupiah tanpa nilai sisa. Dan arus kas per tahun sebesar 12 juta dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun. Berarti tadi I-nya tadi adalah 40 juta. Terus sebentar. I-nya adalah 40 juta. Oke. Terus lagi proyek investasinya selama 5 tahun. N-nya adalah 5 tahun. Terus lagi apa lagi nih? Arus kasnya, cash flow-nya atau arus kasnya sebesar 12 juta. Terus I-nya tingkat bunga, tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Nah, kalau ini udah ketemu teman-teman sekalian, berarti tinggal masukkan saja ke sini, ke rumus tadi. Tadi soalnya belum ada bunganya, Pak. Itu I-nya 20%. Jadi saya ulang lagi ya, suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta rupiah tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 20%. Nah, itu. Berarti kalau arus kasnya setiap tahun sama, kan gampang. Selalu cash flow-nya pasti 12 juta selalu. Nah, berarti caranya gimana? Adalah 12 juta. Nih teman-teman sekalian, yang pertama nih ya. Izin Pak, 12, yang ya. I pertama tuh 40 juta Pak, sama dengan I yang 20% nggak Pak? Oh, ini investasi, sorry. Oh, investasi ya Pak ya. Oke, sorry. Investasinya adalah 40 juta. Oke Pak, terima kasih. Oke. Harusnya I besar tadi. Ini investasi gitu. Nah, berarti cara menghitungnya gimana? Ya gampang. CF1 itu, ini mana nih saya ngitung? CF1 itu, nih CF1 itu pasti 12 juta nih. Ya, ini berarti 12 juta gitu. Tulisannya gimana nih? 12 juta
dibagi gitu. 1 plus I-nya berapa? 0,20. Karena 20% tadi. Pangkat 1 sama dengan berapa? Nah, ini cash flow tahun pertama nih. Berarti ini adalah 1,2, gitu kan? 12 juta, ini kan pangkat 1, dapatnya sama aja, coba di sini. Kita cari ya. Mana kalkulator saya nih? Satu itu 1 plus 0,20. Nah, kan 1,2 kan? 1,2 pangkat 1 kan tetap 1,2. Berarti teman-teman sekalian tinggal mengkalikan aja. Mana nih contohnya ini? 12 juta. Tadi kan cash flow-nya gitu, tetap. Dibagi 1,2. Nah, tahun pertama berarti 10 juta. Iya, betul. Nih, 10 juta. Nah, ketika 10 juta, masukkan aja ke sini. Oh, udah ketemu nih, 10 juta. 1. Nah, catat ini 10 juta, gitu kan. Nih, 10 juta. Terus, yang kedua, yang kedua itu ya, tinggal yang dirubah-rubah ininya aja nih. Tadi kan pangkat 1, hanya tahun pertama. Pangkat 2 berapa, pangkat 3 berapa, pangkat 4 berapa, pangkat 5 berapa, semuanya hasilnya dikalikan 12 juta. Sebagai pembagi 12 juta, nanti akan ketemu. Gitu. Ini pertama, terus ya, ini pertama, ini keduanya, pangkat 2, ketiga, gitu. 4, 5, jumlahnya berapa? Nanti dihitung. Setelah itu jumlahnya berapa, ya? Setelah ketemu jumlahnya berapa, dikurangi investasi awal, IO tadi. Sini tadi nih, dikurangin IO di sini. Nah, IO-nya berapa, dikurangkan. Hasilnya nanti, apakah plus, apakah minus. Kalau plus berapa, kalau minus berapa, begitu ya. Kalau minus berarti ditolak, kalau plus berarti diterima. Minta tolong dihitung, teman-teman sekalian. Yang pertama tadi, tahun pertama udah ketahuan 10 juta. Yang kedua pasti berbeda, yang ketiga pasti berbeda. Sambil dicari ya. Nah, kalau yang tahun kedua berarti kan 1,44 nih.
Nah, kalau 1,44 tinggal kalikan aja nih. Berapa beli? Dibagi ya. 12 juta gitu. Dibagi 1,44. Hasilnya 8.333.333 rupiah, Pak. Oke. Tuh, dapatnya segitu. 8,333. Terus yang pangkat ketiga berapa? Pangkat 4 berapa? Pangkat 5 berapa? Semuanya nanti baru dijumlahkan, baru dikurangi dengan investasi awal.